Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat pagi warga Semanifda. Hari ini Radio Semanifda kembali hadir untuk menemani pagi kamu. Gimana kabarnya? Aku harap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Buat kita semua yang beraktivitas di pagi ini, semoga hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai hawa dingin dan cuaca yang agak mendung pagi ini jadi penghalang kita untuk terus semangat menjalani hari. Tapi jangan khawatir, bersama saya Mauren di program 1 jam bersama tokoh Semanifda bikin kamu ngerasain semangat lagi untuk terus berkarya. Dan tentunya saya di sini nggak sendirian dong. Hari ini saya ditemani oleh Atta. Hai, Atta di sini. Dan Flora. Hai semua, aku Flora. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Iwan Setianugroho, Magister Pendidikan. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iwan, bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Semoga kalian yang dengerin di rumah juga sehat dan bahagia ya. Nah, tadi kan kita udah dengerin Himnes Manifda nih ya. Dan sekarang kita lagi bareng sama Pak Iwan yang merupakan pencipta Himnes Manifda. Beliau ini juga mengajar sebagai guru bahasa Indonesia ya Pak ya? Iya, betul. Nah, saya pengen tahu nih Pak Iwan ini kan mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Bapak ini mulai mengabdi menjadi guru itu sejak tahun berapa sih Pak? Mulai dari SMA ini berdiri Tahun berapa itu sekitar Pak? 1994. Udah lama banget ya? Iya. Nah, itu keadaan Semanifda waktu awal masih dibuka itu bagaimana sih Pak? Waduh, ini semuanya di antara kebun tebu. Jadi sebenarnya SMA 4 ini dulu bangunannya digunakan untuk SMA 3. Karena SMA 3 kan ada di dekat alun-alun yang dipakai Samsat itu sekarang. Terus mau dipindahkan ke SMA 4-nya ada di Suko sini, tapi sepertinya tidak nyaman barangkali sehingga akhirnya tidak ada yang mengisi ke sini. Akhirnya kemudian dijadikan SMA 4. Tapi untuk siswa baru awalnya saya ngikuti siswa awalnya dititipkan dulu di SMA Negeri 2 Sidoarjo. Jadi itu alumni pertamanya itu setelah MOS di sana 1994 itu langsung diisi mengisi ke SMA 4 yang baru ini yang hanya 3 lokal. Jadi hanya kelas 1-nya waktu itu 3 kelas saja. Tahun itu dulu. Betul, tahun ajaran barunya 1994. Terus kalau yang ngatur kayak pendaftaran gitu-gitu tuh Bapak yang ngatur semuanya atau dibantu orang lain? Itu tempo hari ketika awal pendaftarannya itu ikut di SMA 2. Jadi rekrutmennya SMA 2 itu membuat 2 pendaftaran, satu untuk SMA 2, satu lagi untuk SMA 4. Nah, kebetulan yang di SMA 4 itu karena saya belum jadi pegawai negeri waktu itu. Jadi guru negeri yang ada di SMA 2 kalau tidak salah itu Pak Dandun itu ya. Jadi Pak Dandun itu yang ditunjuk untuk mengurusinya. Terus saya ikut di dalamnya hanya untuk di ospeknya itu, MOS dulu namanya. Nah setelah itu 1 minggu digembleng bersama anak SMA 2. Pas waktu masuk baru diterjunkan ke SMA 4 ini. Gitu ya Pak. Oke, tadi kan Bapak sudah cerita mengenai sejarah Semanifda dan awal Semanifda dibuka. Dengan pengalaman Bapak yang sudah bertahun-tahun lamanya mengajar di sini, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan buat Bapak? Wah, kalau yang berkesan itu guru itu kan enak sekali sebenarnya ya anak-anak ya. Enak sekali, nggak ada ndak enaknya. Yang ada jadi guru itu hanya suka dan sangat suka, nggak ada dukanya. Kenapa? Itu kalau kita ikhlas. Maka ketika berdiri tahun 94 itu saya sangat berterima kasih karena berkembang bersama SMA 4 ini sampai hari ini. Karena dari 27 tahun ya yang lalu sampai sekarang ini banyak sekali pengalaman saya dapatkan karena saya jadi guru SMA 4. Baik mulai dari akademik bersama dengan anak-anak, bersama dengan rekan-rekan guru sampai dengan sendiri pribadi saya yang terus berkembang dari karir maupun menjadi guru yang betul-betul kalau saya berharap guru yang betul-betul bisa profesional begitu. Dan itu saya bisa bersama SMA 4. Belum tentu saya di SMA yang lain nanti bisa seperti itu. Jadi sangat syukur sekali
saya berada 27 tahun di SMA Negeri 4 ini. Oh iya, terus kalau pertanyaan nih ya Pak, kalau kan misalnya ada guru yang pertama ngajar itu ngajar matematika, terus nanti setelah bertahun-tahun nanti pindah jadi ngajar TIK atau pelajaran lain, kalau Bapak itu dari awal ngajar bahasa Indonesia atau gimana? Betul, saya itu dulu kan jalurnya ikatan dinas ya. Guru pertamanya di SMA 4 ini, SK yang asli guru milik SMA 4 ya Pak Iwan. Karena waktu itu Pak Iwan tahun 94 sebagai honorer di SMA 4. Jadi awal Juli 1994 itu mulai ajaran baru Pak Iwan masih honorer. Honorer itu nggak ada guru tetapnya di SMA 4, semuanya guru pinjaman. Jadi yang semuanya nggak ada yang statusnya guru SMA 4, kepala sekolahnya pun belum ada, hanya semacam apa ya, PLT begitu. Waktu itu Bu Ani Kadarwati dari Porong, beliau akan di sana lalu promosi jadi kepala sekolah di SMA 4. Nah disitulah kemudian Desember 1994 itu saya diangkat di SMA 4, SK langsung Jakarta SMA 4, sehingga guru pertama, guru yang jadi PN SMA 4 itu Pak Iwan. Kepala sekolah baru kemudian 2 bulan kemudian baru SK-nya turun. Lalu di TU-nya juga baru kemudian setengah tahun, 1 semester kemudian turun di SMA 4, sehingga akhirnya SMA 4 hanya ngurusi 1 kepala sekolah, 1 TU, 1 guru. Sama saya. Terus ada temannya Pak Iwan itu dari FKIP Udayana dulu yang ikatan dinas, guru ekonomi juga diikutkan di sini waktu itu. Kemudian 1 tahun minta pindah ke Bali. Sehingga akhirnya murni yang mulai awal SK SMA 4 itu ya Pak Iwan. Pak Iwan ya. Berarti Pak Iwan ini ingat banget ya masih dari pengalaman. Ya ibaratnya itu apa ya, seperti pengantin baru begitu ya. Kemudian dapat SMA 4 itu masih kebun tebu semua. Jadi kalau seandainya mengajar di kelas itu muridnya nggak hanya siswa-siswa yang seperti ini, tapi juga ada kodok, ada ular. Itu masuk kadal. Nah kalau kodok atau kadal itu enggak masalah, tapi ketika ular yang masuk, ularnya kan kobra karena dekat dengan kebun tebu. Wah, itu surprise bahaya. betul. Itu yang bikin anak-anak semangat barangkali di situ. Berburu. Kalau Pak Iwan sendiri pas ketemu kobra gimana? Ya biasa, kan di dekat SMA 4 itu ada pawang. Nah, kalau misalnya kejadiannya ada kobra masuk di kelas, akhirnya dari penjaga sekolah langsung menghubungi pawang yang di depan sekolah itu. Kemudian beliau masuk, ditangkap, dikarungi, ya sudah selesai. Seperti itu, jadi akhirnya terbiasa begitu. Nah, terus tadi kan kita kan udah dengerin himne nih ya. Sebagai siswa dan siswi Smanifda, kita pasti udah nggak asing dong dengan himne sekolah kita. Tapi pernah nggak sih kita kepoin tentang gimana sih proses penciptaan himne? Terus kalau begitu, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas langsung bersama Bapak Iwan. Beliau ini selaku orang yang terjun dalam pembuatan himne. Gitu. Jadi di awal itu aslinya belum himne. Aslinya di awal itu di logo Logo kamu, karena SMA 4 berdiri gundulan, seragamnya itu enggak ada atribut apapun. Sementara SMA yang lain kan sudah ada. Nah itu akhirnya karena memang minim waktu itu, betul-betul babat belum ada apa-apa, OSIS juga belum ada, sehingga akhirnya harus bikin ADART OSIS dulu. Kemudian juga harus kemana ini nanti kalau seandainya anak-anak pakai seragam ini nggak pakai atribut terus bagaimana, sehingga akhirnya setengah tahun, dalam proses setengah tahun itu di semester 1 pertama 1994 itu kepala sekolah Bu Ani Kadarwati, kemudian Pak Iwan, terus almarhum Pak Marsudi waktu itu berembuk gimana ini masa nggak ada logo. Akhirnya ngomong-ngomong di ruang kepala sekolah bikin skate, Pak Iwan bikin sketnya ini gambar jelek, artinya karena saya bukan guru seni, jadi pokoknya gambar nanti ini begini, saya terus lingkaran pertamanya bentuknya bukan elip begitu, tapi berbentuk bundar. Ini saya nggak setuju karena bundar itu beda dengan elips. Kalau elips itu kan saya teringat telur itu ya, telur itu dibutuhkan orang dimanapun. Nah kalau bundar itu kan ya beda dengan elips, karena bumi kita pun kan katanya elips ya.
bukan bundar. Enggak Nah, bundar sempurna. itu nggak bundar sempurna, sehingga kemudian bundar itu sampai kemudian semuanya termasuk nama-nama sesanti yang di bawahnya itu, setelah itu kami rapatkan di beberapa guru di kantor, termasuk waktu itu yang hadir ya guru-guru yang lama kayak Pak Dandun, Bu Harfi itu yang lama-lama itu, terus Pak Teguh termasuk waktu itu juga termasuk yang lama, dan yang lainnya ada yang sudah almarhum dan ada yang sudah pindah. Nah itu kemudian setuju semuanya itu, terus warna-warnanya juga bingung, diskusi, maka jadilah kemudian warna-warna itu. Sehingga ketika saya sketkan lagi, warna itu saya tulisi, warna ini akhirnya diserahkan ke guru seni yang pintar gambar. Oh, biar dibuat ulang. Ya, ini nanti konsepnya seperti ini, sehingga nanti gambarnya harus bagus. Itu 3 kali cetak printnya, maksudnya itu digambar guru seni, saya nggak terima, nggak gini maksudnya. Ini yang ini, gambarnya kan ada di situ yang di tengah-tengah, itu juga beda. Itu kan pertamanya dianggap seperti tubuhnya Garuda itu, padahal itu kan pena yang berada di atas buku yang terbuka. Nah itu buku yang terbuka itu dikira hanya dasarannya, jadi edit sampai 3 kali baru sekarang yang seperti kalian lihat itu. Dalam pembuatan himne pasti diperlukan ide yang cemerlang ya Pak ya. Iya. Apalagi dalam penciptaan melodi dan nada. Tak hanya itu, dalam penulisan lirik pun diperlukan ide-ide yang cemerlang. Jadi Pak, ide-ide tersebut itu dari mana gitu dapatnya? Ini ketika kemudian logo sudah terbentuk kan, sudah berjalan setahun 2 tahun, kemudian sampai ke tahun ke-3, tahun ke-4, himne itu mulai kami inginkan. Kenapa? Karena setiap institusi, sekolah misalnya, kami cerminnya ke kampus waktu itu. Setiap perguruan tinggi kan punya himne sehingga dinyanyikan ketika acara wisuda. Kebetulan SMA 4 itu mulai dari tahun pertama itu sudah punya wisuda SMA. Tentu saja waktu itu yang masih di kebun tebu 3 tahun kan, tahun 96 itu alumni yang pertama itu di wisuda di sekolah dengan kondisi yang apa adanya, tapi sangat berkesan sekali, dan belum ada himne, belum ada mars. Akhirnya menginjak tahun yang ke-4 mulai berpikir itu, nah kita harus punya ini untuk penyemangat sekolah karena sudah punya logo, sehingga akhirnya tahun ke-5 kemudian ada 2 hal, 1 himne, 1 mars. Yang himne itu Pak Iwan bersama dengan Pak Agus Surahman, sudah pensiun beliau. Nah beliau Pak Agus Surahman itu yang ngasih inspirasi, tapi murni seluruhnya himne mulai dari notasi sampai dengan liriknya itu Pak Iwan. Nah karena Pak Agus Surahman itu pembina paduan suara, maka Pak Iwan masukkan ke Pak Agus, gimana Pak Agus ini gimana Pak Agus, oke Pak Iwan ini sudah siap, tapi sekalian kita bikin mars. Akhirnya yang mars itu baru Pak Iwan dan Pak Agus murni. Pak Agus itu liriknya, notasinya, Pak Iwan itu lirik dan syairnya. Jadi syair di situ, mars itu 2 kali. Ada versi yang pertama itu agak enggak begitu enak gitu, diganti di versi yang kedua yang sekarang didengarkan itu yang membuat notasinya, kemudian aransemen dari seluruh notasinya itu Pak Agus, tapi kemudian beliau kesulitan pada syairnya. Nah karena ada himne yang merupakan sebuah rasa syukur itu tentang SMA 4, maka visi dan misi SMA 4 itu akhirnya Pak Iwan masukkan di situ di marsnya. Waktu itu visinya memang menggalang potensi, mendulang prestasi. Itu ada di dalam syair itu. Nah ini tidak semulus langsung dipakai, tapi begitu sudah tercipta, Pak Agus sama Pak Iwan ini kemudian mengajukan ke rapat Dewan Guru. Ketika suatu hari rapat, itu kami ilustrasikan dengan sejarah kenapa harus ada himne dan mars itu, karena dengan lagu itu akan lebih mengobarkan SMA 4 sudah dikenal nanti karena punya logo dan punya lagu. Sehingga di rapat Dewan Guru itu akhirnya himne dan mars itu kami nyanyikan bersama, saya dengan Pak Agus menyanyikan di hadapan guru-guru. Lalu kami berikan somasi 1 minggu ke depan kalau tidak ada berarti himne dan
Maret ini kita akan mencoba mempatenkannya sebagai produk SMA 4. Kemudian 1 minggu kemudian ternyata tidak ada yang punya lagu baru, akhirnya nggak ada yang disampaikan, akhirnya kepala sekolah memberikan keputusan lagu itu dinyanyikan untuk 5 hal. Pertama, kalau ada pergantian kepala sekolah itu dinyanyikan. Kemudian kalau ada kepala sekolah yang hendak pindah itu dinyanyikan. Kemudian ketika tahun ajaran baru peserta MOS itu ya, ospek itu ya masuk, itu dinyanyikan dan dibelajarkan kepada anak-anak biar bisa semuanya. Terus yang keempat itu ketika kemudian ada pelantikan OSIS MPK, itu juga dinyanyikan semuanya. Nah, seluruh rangkaian itu ternyata hanya berjalan beberapa tahun saja, soalnya di 10 tahun terakhir ini mungkin itu ya 6 atau 7 tahun lah, itu tidak dinyanyikan sebagaimana kesepakatan awal, tapi hanya dinyanyikan ketika wisuda. Untuk yang 4 lainnya malah tidak pernah. Di MOS yang diajarkan ke anak-anak itu sudah 5 tahun terakhir malah tidak ada yang tahu itu anak-anak itu. Kan aneh ya kalau punya mars dan himne tetapi anak-anaknya sendiri, bahkan guru-gurunya pun ya ada yang nggak tahu malah. Jadi aneh sekali gitu. Itu jadi sejarahnya, sehingga kemudian ketika visi misi yang sekarang ada ya nggak cocok sama yang ada di lagu, tapi aslinya visi misi yang sekarang itu juga sama endingnya, nanti arah finalisasinya itu pada anak-anak yang kreatif untuk mendapatkan prestasi SMA 4. Jadi tetap itu menggalang potensi mendulang prestasinya itu ya masuk gitu loh, hanya bahasanya sekarang kan beda. Sekarang kan UAPI begitu ya. Iya. Sekarang SMA 4 UAPI itu. Tapi intinya UAPI di situ ya tetap siswa-siswanya ini bisa berkobar kreativitasnya, termasuk guru-gurunya sebagai sivitas akademika SMA 4. Terus prestasinya bisa menjulang di mana-mana. Kan juga terbukti sekarang kita sering berprestasi ya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau seandainya dimasukkan di lagu itu ya ada memang tetap di situ dengan kalimat visi yang lama itu. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi kalau memang ada yang baru. Iya. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, yuk kita dengerin dulu performance musikalisasi puisi dari 11 MIPA 7.
Itu dia tadi Mars Manivda. Nah, berhubung kita udah dengerin himne dan Mars Manivda, kita lanjut lagi yuk bahas Mars dan himnenya. Nah, kita juga pastinya ingin tahu ya Pak ya, sejak kapan sih sekolah kita ini punya Mars dan himne? Secara kan sejak kita masuk waktu MPLS gitu ya, kalau angkatan saya itu waktu MPLS disuruh ngafalin himne Marsnya gitu Pak. Nah, sekolah kita ini udah punya Mars dan himne kan sejak awal ya. Nah, Bapak ini cara merekrut anggota buat nyanyi Mars sama himnenya itu gimana sih Pak? Gitu. Ini memang SMA 4 itu dulu beruntung karena punya seorang pembina paduan suara ya. Pak Iwan itu mulai kecil udah akrab dengan paduan suara atau ensemble musik. Jadi mulai SD itu, kalau SD Pak Iwan lengkap ya musik ya tari. Kemudian kalau yang musik itu ensemble musik, Pak Iwan pernah waktu SD itu kelas 5 itu bersama-sama dengan ensemble musik Sidoarjo itu menjuarai ensemble musik se-Jawa Timur. Kebetulan Pak Iwan pegang waktu itu seruling yang Pak Iwan pegang, sopran ya, soprano itu. Terus yang keduanya itu Pak Iwan pegang ini apa namanya itu markasa itu yang ecek-ecek kalau anu bilang. Ternyata ecek-ecek itu ya, itu enggak sembarangan dibunyikan, ada nadanya sendiri. Sebab kalau dia berbunyi tanpa ada notasi yang ada, itu mengacaukan lagu akhirnya. Dari situ Pak Iwan belajar. Nah, disitulah Pak Iwan masih kecil kenal dengan Pak Agus Surahman. Waktu itu sudah menjadi guru SMP. Nah, saat itu belum mengajar di SMA 4, Pak Iwan di SMP 3, Pak Agus Surahman guru di SMP 3. Nah, ketika Pak Iwan sudah lulus dan mengajar, akhirnya ada di SMP 4, kenal dengan beliau. Pak Iwan hanya tahu di Sidoarjo ini waktu itu ya, itu ada 3 orang yang luar biasa buat Pak Iwan loh, karena saya langsung masuk di dalamnya. Yaitu yang pertama Pak Iksan, itu pembina paduan suara dan musik yang ada di Kabupaten Sidoarjo bersama Pak Majid namanya. Nah, Pak Agus ini murid beliau. Ketika kemudian ada paduan suara SMA 4 itu, saat itu saya langsung ingin Pak Agus, wah Pak Agus saja direkomendasikan untuk masuk. Beliau masuk. Beliau ini adalah orang yang betul-betul total ketika di paduan suara. Maka ketika mengambili anak-anak tidak sembarangan, cerewetnya minta ampun dia sampai tobat dah anak-anak itu. Enggak datang langsung dicari ke kelas, enggak datang dicari ke kelas. Alasannya apa? Kalau enggak maton orang tua suruh nulis surat gitu. Sehingga akhirnya dapat tim paduan suara yang bagus. Yang jadinya sampai sekarang dipakai ini. Yang dipakai sampai sekarang ini. Jadi tim paduan suara waktu itu memang bukan berdasarkan dia pinter nyanyi umum, tapi notasinya itu betul-betul diperhatikan, dites sendiri-sendiri Pak Agus. Do pakai garpu tala, nah, bukan pakai organ. Jadi murni paduan suara pakai garpu tala. Jadi suaranya nanti kalau organ sama garpu tala itu beda. Sehingga kalau dia bisa mengikuti irama garpu tala itu, maka suara anak itu akan bagus. Itu cara ngerekrutnya dulu. Sehingga akhirnya dapat paduan suara itu. Dan Pak Agus sendiri nggak suka kalau lagunya yang dia ciptakan yang di Mars itu awalnya dinyanyikan oleh paduan suara yang nggak bisa. Makanya dia pilih sendiri turun. Sampai akhirnya begitu jadi, saya bersama Pak Agus akhirnya membentuk itu jadi paduan suara yang pertama kali ada di SMA 4 itu jadi dengan baik. Cara pertamanya adalah menyanyikan himne dan Mars itu. Kemudian tahun keduanya baru rekaman untuk membuat arsip. Begitu awal perekrutannya. Oke. Lama juga ya Pak prosesnya? Ya nggak lama sih, sambil berjalan ini kan anak-anak. Kan kalau nanti dinyanyikannya itu kurang bagus ya apa ya. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Betul-betul beliau yang menyortir. Nggak main-main waktu itu. Makanya saya mengatakan SMA 4 beruntung punya Pak Agus sebagai paduan suara. Meskipun kemungkinan namanya orang menyanyi ya dianggap gitu aja kok. Padahal menyanyikan Padahal itu sulit susah. kalau betul, harus betul lagunya ya. Aku yang denger aja nih udah gede-gede. Loh ini pernah dulu sampai ke Jember loh itu lomba-lomba untuk kalau paduan suara dulu itu sering sekali ikut event-event di luar.
Ya Pak Agus ini yang background mengikutinya, kalau Pak Iwan tidak pernah mengikutinya karena di sekolah saja. Itu proses perekrutan anak-anak sehingga akhirnya memang suara-suara mereka itu bagus. Karena Pak Agus bukan guru musik, guru paduan suara, beda. Oke, ini nih. Jadi kan visi misi Smanifda ini kan sudah diperbarui bahkan beberapa kali ya Pak ya. Nggih. Apakah Bapak ada rencana untuk membuat mars dan himne yang baru? Tentunya untuk menyamakan lirik dengan visi misi Smanifda yang ada sekarang. Ya, mencipta lagu yang begitu itu bisa, cuma nanti merubah karakter yang lama. Karena notasinya kan visi yang lama kan menggalang potensi, mendulang prestasi. Tapi bisa aja seperti itu, cuman sampai hari ini masih sreknya itu saya melihatnya itu muaranya nanti tetap saja pada potensinya anak-anak ini yang banyak, apalagi kita sekarang menjadi sekolah penggerak ya. Ingat SMA hebat kan? SMA 4. Nah, maka ya masih belum ada mood untuk menggantinya itu. Karena masih cocok kayaknya meskipun syairnya itu agak beda. Tapi cocok kalau diartikan begitu. Oh ya Pak, kemarin itu siswa-siswi Smanifda itu ada yang dapat tugas membuat cerpen untuk literasi, termasuk saya juga. Dan dengar-dengar Bapak ini ketua literasi ya? Ya koordinator lah, jangan ketua. Ya. Bisa diceritain nggak Pak, kenapa sih sekolah kita itu ada literasi, terus nantinya karya-karya siswa ini bakal digunakan untuk apa sih? Iya, ini yang saya ingin didengarkan oleh para muda Smanifda. Karena literasi itu digaungkan kan sebenarnya sudah 4 tahun lalu itu. Udah lama ya? Tahun lalu. Bahkan sebelum 4 tahun digaungkan itu SMP itu sudah ada yang literasi. Oh, iya. Kalau yang SMP yang lulusnya 5 tahun lalu keluar dari SMP-nya, dia sudah berproses literasi di SMP. Nah, SMA 4 ini ketika literasi awal itu 4 tahun lalu itu dimulai dengan gebrak langsung mengikuti semacam seleksi literasi yang ada di Balai Bahasa Jawa Tengah. Kebetulan SMA 4 waktu itu satu-satunya SMA yang diundang untuk meramaikan acara Balai Bahasa Jawa Tengah itu yang ternyata menggandeng banyak sekali sastrawan bahkan orang-orang penting se-Indonesia. Dengan program mereka itu memang untuk menggelorakan kecintaan menulis. Nah, SMA 4 waktu itu ikut. Ketika ikut, sebelum ikut itu ada edaran dari Dirjen Provinsi, dari Dinas Provinsi yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo ini, itu sekolah-sekolah harus punya literasi. Sementara SMA 4 waktu itu miskin literasi. Literasi ini sebentar sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Kalau kita ngomong tentang literasi ini, itu kita melek mata pagi hari sampai kita nutup malam hari, itu literasi. Jadi sekarang kamu melihat Pak Iwan, ini literasi di benak kamu. Kamu melihat sesuatu di sekeliling, itu literasi kamu. Kamu membaca buku, literasi kamu. Bahkan yang dikembangkan sekarang arahnya kan literasi digital ya. Itu semua aktivitas mulai pagi sampai dengan mata kamu tertutup itu berliterasi. Jadi biar kamu paham literasi apa. Maka kita dituntut untuk bisa literasi itu jika ingin menjadi bangsa yang sukses. Tidak hanya sekadar main HP. Main HP literasi, sayangnya pendek-pendek. Yang dibuka hanya SMS-an pendek, nulisnya pendek-pendek, disingkat lagi, nak karu-karuan. Nah ini literasi juga. Akhirnya kemudian SMA 4 mengikuti itu dan ada satu hasilnya, ada 3 kelas, jadi jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu punya buku kumpulan ontologinya puisi. Jadi kakak kelas kamu yang kemarin itu kelas 1, 2, 3 punya satu buku kumpulan, itu sudah nasional. Sudah ada lisensi nasional karena yang menerbitkan itu Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang di dalamnya ada pengantarnya bahkan dari Pak Menteri itu. Waktu itu. Ada di
Tempo hari Pak Iwan taruh di perpustakaan, ada beberapa paket. Jadi kelas 3 itu 1 buku, kelas 2 1 buku, kelas 1 1 buku. Karena betul-betul diseleksi mana yang asli, mana yang jiplakan. Kamu harus tahu ternyata ya kakak kelas kamu kemarin itu dari 1150 waktu itu Pak Iwan kumpulkan di lapangan untuk membuat puisi bersama, diawasi oleh guru pembina. Kiranya Pak Iwan kan, ada rekan yang lain juga pembinanya, di guru bahasa semua, bahasa Indonesia, membuat puisi saat itu 2 jam. Setelah itu Pak Iwan cek, oke semuanya ya dikumpulkan Pak Iwan, kemudian diseleksi, proses seleksi kan, itu baru Pak Iwan lihat saja sudah kelihatan ada yang, wah ini niru, ini ngambil dari internet, ini ngambil, waduh ini ya, nggak apa-apa udah. Lalu dilabeli Pak Iwan seluruhnya dengan nama-nama itu. Kemudian Pak Iwan kirimkan ke Balai Bahasa Jawa Tengah itu. Sampai di sana turun surat, mohon maaf. Waduh. Yang bisa melanjutkan terus jenjang berikutnya untuk dibukukan hanya 150 siswa. Bayangin itu. Dari 1150 ternyata yang tidak jiplak 150. Nah itu dia, berarti kan waduh sekolah saya ini literasinya anak-anak ini suka jiplak ini, suka niru-niru. Nah dari situ maka semangat literasi bergelora sehingga akhirnya setiap hari Selasa, kalau waktu tatap muka dulu, kamu belum merasa soalnya kena COVID kan. Sebelum COVID itu ada 15-20 menit tiap hari Selasa adalah acara literasi, langsung dipandu dari sentral. Sebelum itu 15 menit setiap hari, tapi tidak efektif karena banyak yang kemudian kan 15 menit, jadi baru datang kemudian ngambil baru baca beberapa, waktunya habis. Akhirnya difokuskan 1 minggu hanya 1 kali, hari Selasa 20 menit di jam pertama, nanti guru ngajar setelah itu, jadi nggak ngambil jamnya guru, ada jam sendiri, baru itu jalan, baru bagus. Tapi kemudian kena Corona. pandemi ini, akhirnya sementara berhenti, tapi tetap ini lewat daring. Nanti kamu juga akan dapat perintah dari guru kamu yang bahasa mungkin karena Pak Iwan sedang mengembangkan ini lewat daring. Nanti akan ada 1 kamar sendiri di Teams, itu kamar literasi. Karya kamu dikirim ke sana. Nanti kemudian tim literasi akan menyortir. Rencananya di akhir semester ini nanti kita mencoba seperti tempo hari, menjilidkan sendiri kumpulan cerpen, puisi dan karya yang lain dari anak-anak Semanifda. Tentu saja tetap disortir dulu, mana yang niru, mana yang tidak. Begitu proses literasinya, sehingga sampai hari ini literasi kita masih tertatih-tatih karena pandemi. Mudah-mudahan ini sudah mulai, meskipun seandainya belum bisa masuk semuanya, dengan cara masuk tim ini, masuk ke literasi digital, kita semua bisa melakukannya. Amin. Nah terus Pak, kalau angkatan saya ini kan bikin cerpen ya, terus yang kemarin itu bikin puisi. Nah gitu itu Bapak sendiri yang milih atau dipilihkan Balai Bahasa Pak? Oh, untuk yang sekarang ini tidak di Balai Bahasa lagi, tapi nanti akan tim bahasa literasi sekolah yang akan menyeleksi. Ya kami nanti ya mengandalkan pengalaman kami tentu saja, rasa bahasa, oh ini kelihatan jiplaknya 50% lewat gitu, oh ini jiplaknya hanya beberapa, kan kelihatan. Bahasa kamu anak SMA dengan bahasanya mahasiswa dengan bahasanya umum itu beda. Mesti kelihatan di situ. Ya mudah-mudahan saja itu nanti asli. Kalau Pak Iwan mengembangkan ke mereka ini tahapan, jadi di tim itu nanti ada draft awalnya. Kamu mau bikin puisi, awalnya bagaimana? Ceritakan di situ, dia ceritakan. Habis itu Pak Iwan tanya lagi, draftnya gimana? Nanti ada di format berikutnya. Baru kemudian format jadinya. Sehingga dia tidak akan mungkin cari di internet. Karena itu berkaitan dengan apa yang dia ceritakan di awal. Kalau nanti hasil terakhirnya beda, berarti terakhirnya jiplak gitu aja. Itu nanti yang kita coba ke sana. Oke, setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan kembali sebentar lagi setelah yang satu ini, cover gitar akustik.
Cover gitar akustik tadi dimainkan oleh Intan dari kelas 10C dan sekarang kita akan lanjut ke topik baru. Kita sebagai siswi Smanifda yang setiap harinya membawa logo Smanifda di lengan kiri kita, aku yakin sebagian besar dari kita belum bisa memaknai logo Smanifda, termasuk juga saya, yang sampai hari ini juga belum mengetahui makna atau arti dari logo sekolah kita ini. Kalau begitu langsung saja kita tanyakan ke Pak Iwan, apa makna dari logo Smanifda ini, Pak? Iya, ini harusnya dimiliki oleh seluruh anak SMA 4 ya, termasuk gurunya. Karena di logo itu yang membangkitkan semangat kita punya lambang kebanggaan sekolah. Kalau kita melihat di negara kita kan ada panji-panji negara ya, termasuk bendera, lagu kebangsaan, kepala negara. Nah, di SMA 4 ini semoga juga ada panji-panji kebanggaan itu, yaitu logo, lagu, dan kegiatan anak-anaknya. Itu semuanya adalah panji-panji yang harus kita tegakkan di SMA kita ini jika kita ingin dikenal oleh SMA lain dan orang-orang yang lain. Nah, kalau kalian lihat di logo itu tadi sudah saya katakan di awal, logo itu awalnya bundar. Kemudian karena tidak nyaman kalau bundar itu ya, maka kami membuatnya lagi waktu itu bentuk elips. Karena asumsinya adalah dengan elips ini itu dibutuhkan banyak orang, dan ketika dia nanti berputar, putarannya itu pasti akan berada di sisi yang rendah, bukan yang tinggi. Jadi kalau kamu lihat telur, nggak bisa dibuat seperti itu, tapi dia akan gelundung ya, berada di posisi yang rendah, sehingga memanjang begitu. Nah ini dibungkus waktu itu warnanya maunya hijau, waktu itu dasarnya. Tapi kita harus ingat bahwa pendidikan itu di Indonesia, termasuk di dinas pendidikan, kalau sekarang itu warnanya kan biru. Nah biru itu menandakan lautan yang luas ini, itu kan ilmu. Bahwa ilmu itu ya seluas itu, sulit dijangkau di arah yang mana, itu luasnya seperti itu. Sehingga background biru itu digunakan untuk pendidikan. Nah asumsi dari itu akhirnya logo SMA 4 juga di backgroundkan warna biru karena berada di dunia pendidikan. Kemudian karena kita ini berdasarkan azas negaranya itu Pancasila, yang diberi lambangnya di situ burungnya burung Garuda, maka kami juga membuatkan itu. Kami ambil sayapnya. Kenapa dengan sayap ini? Kami berharap nanti anak-anak SMA 4 itu bisa berada dimanapun dengan sayap ini. Tapi ingat, sayapnya tetap berpedoman pada Pancasila. Maka jumlah sayap yang putih itu ada 5 garisnya. Dan warnanya kenapa putih? Karena kami ingin itu semua didasari dengan keikhlasan. Ikhlas untuk itu semuanya. Sama seperti pejuang kita dulu ketika memerdekakan negara kita ini, ikhlas, tidak minta imbalan apapun. Maka kami berharap alumni-alumni SMA 4 nanti juga ikhlas mengembangkan sayapnya untuk ilmu ataupun apa yang sudah digelutinya. Dan karena sayap tidak mungkin kan satu, sehingga dia 2. Sayapnya ada 2, dan sayap itu mengapit sebuah pena yang punya nyala. Itu nyala yang merah itu kan menandakan semangat yang luar biasa, seperti api yang berkobar. Sama dengan ketika ada pon itu ya, membawa api kemudian dinyalakan, selalu ada api merahnya itu. Dan api merahnya itu yang kami pakai, bahwa SMA 4 itu tidak akan pernah mati di hati siapapun, termasuk siswa-siswinya, termasuk guru-gurunya, termasuk alumni-alumninya. Sehingga ketika dia melihat logo itu, warna apinya itu tetap mengobarkan dia bahwa SMA 4 itu bisa dipakai dimanapun, tidak pernah bisa mati. Baik dia masih ada maupun tidak, tetap dikenang dengan obornya itu. Dan pena itu menandakan di dunia pendidikan kan yang digunakan pena. Sehingga sebanyak apapun yang kita tahu ilmunya, jika tidak dituliskan di pena itu pasti lupa.
Dan harus didasari dengan buku karena zaman itu belum ada laptop, belum ada gadget, belum ada. Yang ada itu waktu itu hanya komputer manual itu yang masih pakai CD. Ya, itu pakai CD itu ya. Yang manual harus dimasukkan dulu programnya gitu. Waktu itu. Jadi dengan buku itu kami lebih awet karena kalau di buku itu dituliskan di situ apapun juga, itu siapapun juga bisa untuk menuliskannya dengan banyak berapa lembar yang diinginkan. Dan itu pun dia akan awet. Maka di buku itu, pena itu dasarkan buku, kami ingin semua kreativitas SMA 4 itu bisa berkembang kemanapun tempat. Terus yang di bawahnya itu ada sesanti. Sesanti itu kami meniru yang ada di sesanti-sesanti biasanya. Jadi semacam cinde, itu kan cinde ya. Cinde itu selempangan untuk penghargaan. Kami beri warna merah putih karena kita berbendera merah putih. Bahwa yang ada di SMA 4 itu anak-anak kita, anak-anak ya kamu semua ini, itu adalah generasi yang sangat cinta pada merah putihnya. Bahkan yang sekarang di seragam kamu pun kan ada merah putih ya di dada kamu. Iya. Ya karena harus itu, maka kami masukkan di sana warna merah dan putih. Yang dua warna itu membungkus tulisan sesanti karya Satya Dwija Sista. Nah, ini yang kutunggu ini. Apa itu artinya, Pak? Karya sastra. Dulu sering keliru ketika dicetak itu karya Satya Dwija Siswa. Maksudnya sih sama, tapi kalau siswa itu bahasanya kan biasa saja. Kalau sista itu diambil dari Sanskerta. Sehingga karya itu kan pekerjaan. Berkarya, apapun itu, kreativitas di sekolah. Satya itu kesetiaan. Berarti kalau sudah setia itu sudah nggak memandang kamu siapa, aku siapa. Sudah lebur jadi satu dalam kesetiaan. Dwija itu guru dan Sista itu siswa. Sehingga kalau dijabarkan karya Satya Dwija Sista itu adalah karya unggulan dari guru dan siswa yang sangat setia mengemban profesinya. Guru sebagai guru, siswa sebagai siswa demi kemajuannya SMA Negeri 4 Sidoarjo. Sehingga tulisan SMA 4 Sidoarjo itu ditaruh di bagian atas sebagai bagian ya institusinya. Bahwa kita ini yang ada di situ adalah anak SMA atau sivitas akademikanya SMA 4 Sidoarjo. Atau yang sekarang SMA Negeri 4 Sidoarjo begitu. Iya Pak. Nah selama Bapak mengajar ini kan tadi kan Bapak bilang kalau jadi guru itu adanya suka dan sangat suka. Tapi kalau misalkan ada satu hal yang Bapak kurang nyaman atau kurang suka, itu apa aja sih suka dukanya gitu? Ya itu yang harus, saya ingin anak-anak juga begitu. Ketika bersekolah itu yang ada ya hanya suka dan sangat suka. Kenapa duka? Duka kan harus ada Pak, ada suka ada duka. Kita minimalisir. Duka itu kan suka yang tertunda ya. Nah, daripada kita mengatakan duka, mending kita mengatakan suka dan sangat suka. Kenapa begitu? Mengajar itu unik sekali nak. Jadi melihat ada anak yang bolosan, ada anak yang ngantuan, ada anak yang nggak niat, itu bukan sesuatu yang luar biasa, yang nakal, tidak. Itu unik. Kenapa? Setiap pribadi itu kan membawa sifat masing-masing. Bergantung kita melayani mereka, karena seorang guru itu sebenarnya adalah pelayan. Melayani siswanya, bukan memerintah siswanya. Jadi saya ini guru kan, saya melayani kamu. Saya akan melayani kamu bagaimana biar bahasa Indonesia kamu itu optimal. Ayo gimana caranya? Saya pelayan kamu. Sayangnya anak-anak itu enggak menggunakan kesempatan dilayani itu. Mestinya kan karena dilayani kan, Pak saya minta ini, saya minta itu. Nah kan begitu ya. Iya. Nah, sehingga pelayannya tahu apa yang dibutuhkan ya. Sayangnya anak-anak itu pelit sekali mengatakan itu. Misal saja di kelas ketika diajar, kemudian ditanyai di akhir pembelajaran, bagaimana sudah paham? Ada yang belum paham? Apa yang dilakukan? Bilangnya udah padahal belum. Betul. Satu itu masih mending ada komunikasi ya. Satu lagi diam. Ya. Maka akhirnya sebagai pelayan tidak ngerti kan, ini ngarepe opo ini, sudah saya berikan semuanya, tapi mereka kok tidak ada. Pak tadi kurang ini, nah kan kelihatan ya.
tadi kurang yang di sini. Tapi jangan lantas karena melayani itu lalu kamu mengatakan begitu diterangkan sudah jelas, belum Pak, yang mana? Semuanya. Itu berarti kamu majikan yang kurang bagus kan ya. Jadi saya seperti itu, guru mudah-mudahan begitu, melayani siswa, melayani publik, disitulah pahalanya. Maka karena melayani itu ya nggak ada yang duka dong. Coba kamu lihat pelayan, nggak pernah kan menampakkan kedukaannya di orang yang dilayani. Benar. Kalau sudah menampakkan kedukaan di orang yang dilayani, dipecat dia kan ya. Wah, aku nggak mau pakai emas itu, nggak enak ini. Nah, seperti itulah. Maka yang ada itu hanya suka dan Sangat suka. Ingat itu, kembangkan suka dan sangat suka. Duka Pak, duka itu suka yang tertunda. Gitu aja ya. Sehingga kamu merasa dunia itu indah. Indah. Kalau kamu mengatakan dunia nggak indah, kamu menghina Allah itu. Tidak ada ciptaannya Allah itu yang tidak indah. Semua ciptaan Allah itu bagaimanapun bentuknya indah. Maka dunia itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak ada yang tidak indah. Itu maka kamu harus sebagai siswa ini ya suka, ya sangat suka. Gimana pernah dari siswa? Aduh, pelajaran banyak tugas. Belum yang ini, belum yang itu. Aduh, repot sekali. Kamu siswa? Iya. Kamu mau nggak dapat tugas? Iya. Ya jangan jadi siswa. Karena jadi siswa kan harus begitu ya. Suka dan sangat suka. Begitu. Oke. Sebagai guru di Smanivda ini, apa sih saran Bapak buat siswa-siswi SMA Negeri 4 Sidoarjo? Gimana ya? Sudah saya masukkan tadi di bagian tadi. Kamu lihat dabukan sajalah. Dabukan itu aktornya. Ibarat sebuah permainan teater, kamu sedang bermain di SMA 4. Saya sebagai guru juga bermain di SMA 4. Maka film itu, teater itu akan bisa bagus, diterima umum, berkembang baik, punya manfaat jika aktor-aktor yang ada di dalamnya itu betul-betul profesional menjadi aktornya dia. Kalau saya sebagai guru, Pak Iwan akan harus jadi seorang guru yang profesional. Omong saja itu, loh kita punya niat profesional, masalah tenaga dan kemampuan, nah itu kan kita tidak tahu. Tapi kita harus seperti itu. Jadi guru, ya jadi guru. Jadi siswa, kamu jadi aktor siswa, jangan mau jadi guru. Jadi kan ada diatur di sekolah, misalnya harus rapi, rambutnya gondrong, mesti loh itu Pak yang itu gondrong, kamu niru gondrongnya saja. Jangan. Nah kalau kamu seandainya ingin meniru guru kamu, itu jangan niru yang sepotong-sepotong, bahkan diambil yang jelek-jeleknya. Mungkin yang sering nyanyi-nyanyi sendiri, begitu, atau mungkin yang gondrong rambutnya, atau mungkin yang bajunya tidak rapi, sehingga ketika kamu tidak rapi diingatkan, Bapak itu kan tidak rapi. Enggak begitu. Kalau memang mau niru, tiru yang bagus dan total. Kalau kamu mengatakan guru itu begini, mestinya kamu niru baiknya guru itu. Iya. Oh ternyata guru itu selain bajunya kadang tidak setrikoan, barangkali. Terus ya yang lain-lain. Tapi beliau kalau doa itu lama ya. Kalau di masjid itu kok lama ya. Kalau sama anak-anak itu kok, itu kamu tiru, jangan dilihat bajunya toh, sing lusuh dikeluarkan, enggak begitu. Maka pintar-pintarlah sebagai siswa itu, kamu meniru figur gurumu yang bisa kamu jadikan panutan. Oh ini. Kapan itu dimulai? Jangan nunggu nanti. Karena figur itu akan membuat kamu terobsesi sehingga memberikan inspirasi kamu ke depan. Iya benar. Itu jangan disaring-saring. Oh ini, Pak ini, tiru juga. Kok ini jeleknya tinggal, cari yang lain, baiknya dia pakai. Sehingga kamu nanti akan jadi modifikasi guru-guru kamu. Nanti di perusahaan ditanyai misalnya, kamu kerjanya bagus, mesti orang itu dari mana kamu dulu SMA-nya? SMA 4. Berarti konsep SMA 4 saat itu tercermin di kamu. Makanya tolong sebagai siswa, ya jadilah siswa yang mestinya bagaimana seorang siswa. Banyak tugasnya, ya jangan mengeluh karena memang siswa kan. Ini kan zaman pendidikannya kan
sudah merdeka belajar Pak. Itu kan bukan berarti kamu merdeka untuk tidak ngapa-ngapain ya. Tapi tetap harus merdeka itu. Orang merdeka berteriak merdeka, kamu lihat. Maka dia membawa benderanya berkibar, ditembak sampai mati. Tidak perhitungan apapun. Tapi nyala semangatnya tetap membara. Itu merdeka belajar. Iya. Gitu ya, bukan merdeka belajar, merdeka itu berarti bukan gitu. Begitu. Iya, oke. Terima kasih ya Pak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Wah, terima kasih sekali saya bisa menyuarakan ke rekan-rekan kalian. Barangkali mudah-mudahan didengarkan ya. Iya. Amin. Amin. Begitu. Oke, segini dulu buat pembahasan hari ini di program 1 jam bersama tokoh Smanifda. Iya nih, gak kerasa ya sudah 1 jam loh berlalu. Terima kasih banyak buat kamu yang setia dengerin kami selama 1 jam ini. Saya Mauren, pamit undur suara. Dan saya Flora bersama Saya Atta. pamit undur suara. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa sekolah hebat SMA 4. Terima kasih. Alhamdulillah. Halo warga Smanifda, terima kasih ya udah dengerin channel kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa download aplikasi Smanifda Radio di Play Store dan jangan lupa ikutin keseruan kami di radiosmanifda.fm. Oh ya, buat kalian yang produknya mau dipromosiin bisa banget buat hubungin kita lewat email Di smanifdaradio@gmail.com. SMA Hebat SMA 4.